Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri sohri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara hari ini, yaitu 16 Ngarbon. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, di malam hari ini dalam acara Ngarbon yang dilaksanakan setiap hari Rabu, kita selalu membahas kajian-kajian Islami. Dan di malam hari ini kita kedatangan Bapak Ustadz yang sudah tidak asing lagi dan sudah terkenal di jagat raya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ustadz Totong Miftah Farid, atau dikenal juga Bapak Ustadz MTF. TMF ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita juga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oh iya Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas kajian apa nih Pak Ustadz? Kita akan pada malam hari ini insya Allah Pak Ustadz Ade, kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini Pak Ade. Oke, baik Pak Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita simak langsung pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Totong. Silahkan Ustadz Totong, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Ade sudah menemani membersamai Sama-sama, saya di Ngarbon malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu, bersilaturahmi dalam rangka tholabul ilmi. Semoga pertemuan malam hari ini bisa mendatangkan kebaikan, dan semoga pertemuan malam hari ini bisa mendatangkan rahmat serta kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para
keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini Pak Ade, izinkan saya sedikit berbagi berkaitan dengan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ujian yang akan Allah timpakan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya. Baik itu kepada orang yang beriman maupun tidak beriman, kepada laki-laki atau perempuan, kepada dewasa, tua, anak-anak, semua akan Allah berikan ujian, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan kami pasti, di ayat ini Allah mengatakan pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berangkat dari ayat ini bahwa musibah, ujian itu adalah sunnatullah, sesuatu yang pasti yang akan terjadi dan terus akan terjadi sampai hari kiamat nanti menimpa seluruh umat manusia. Jadi ujian itu sesuatu yang pasti, Bapak Ibu, ya, sesuatu yang pasti yang akan terjadi dan terus akan terjadi. Ujian itu tentu seringkali kita memahami ujian itu hanya terbatas pada hal-hal yang disebut dengan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kita tidak harapkan, sesuatu yang kita tidak inginkan, atau sesuatu yang menyakitkan, baik menyakitkan fisik maupun non fisik, atau sesuatu yang dirasa itu buruk bagi kita. Padahal di dalam banyak ayat Al-Quran, ujian itu tidak hanya sekedar dalam bentuk musibah yang tidak disukai oleh jiwa kita, seperti yang tadi saya sampaikan, seperti misalnya keburukan, sesuatu yang kita inginkan, cita-cita tidak terkabul, keinginan tidak segera terwujud, kemudian kegagalan, dan yang lainnya yang dirasa itu tidak menyenangkan bagi jiwa kita. Nah, ada juga ujian yang dalam bentuk kebahagiaan, kemudahan, ya, atau sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan bisa terwujud, atau ujian dalam bentuk fasilitas, ya, fasilitas yang Allah berikan, ya, mulai dari fasilitas yang melekat pada jiwa kita, pada jasad kita, seperti akal pikiran kita, itu juga ujian sebetulnya. Kemudian hati kita itu ujian, Allah berikan hati, itu merupakan ujian. Kemudian panca indera kita ini pun adalah ujian. Tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ujian bisa dalam bentuk harta benda,
ya yang kita miliki, seperti misalnya rumah, kendaraan, terus dan semua kekayaan atau harta benda yang kita miliki itu adalah ujian. Kemudian tidak hanya itu, ada juga ujian seperti misalnya ujian yang bukan di luar harta benda, misalnya ujian dalam bentuk jabatan, amanah, itu juga ujian sama, yang semuanya itu akan mendatangkan konsekuensi bahwa ketika kita bisa melewati ujian tersebut atau bisa menggunakannya dengan baik, maka itu akan menjadi kebaikan, akan menjadi pahala bagi kita. Dan sebaliknya, ketika ujian itu kita tidak bisa melewatinya atau tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi keburukan, dosa-dosa yang akan kita dapatkan, dan kita akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, ada ujian dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk perintah dan larangan. Itu pun ujian. Allah perintahkan kita untuk menjalankan kewajiban, ya, seperti sholat 5 waktu, itu ujian bagi kita, ya. Allah perintahkan untuk membangun hubungan baik, itu adalah ujian. Kemudian kita diperintahkan untuk misalnya membantu sesama, berbuat kebaikan, itu adalah ujian. Dan tidak hanya itu, ada juga ujian dalam bentuk larangan, ya. Ada perintah, ada larangan, ya. Jika kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti kita adalah hamba-hamba yang bisa melewati ujian itu dengan baik, dan kita akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu menjalankan perintah dari Allah, maka kita termasuk hamba-hamba yang tidak bisa melewati ujian itu, artinya kita akan mendapatkan balasan keburukan. Dan sebetulnya ujian yang paling besar di dunia ini adalah ujian dalam hal agama. Ya, dalam hal agama, ketika kita tidak bisa menunaikan sholat misalnya, itu adalah ujian terbesar dalam hidup kita. Karena ujian dalam agama itu hubungannya dengan kehidupan akhirat yang abadi, gitu. Kalau ujian yang kaitannya dengan duniawi, itu kan sementara ujiannya, ya, kekurangan harta, jiwa misalnya, rasa takut, kekhawatiran, dan cita-cita, keinginan dunia tidak terkabul, belum terkabul, dan sebagainya. Itu kan sebetulnya ujian dunia yang sifatnya sementara, ya, dibatasi dengan kematian. Tapi kalau masalah ujian agama, ya, kita tidak bisa melewati, kita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, kita tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu ujian dunia akhirat. Ya, nanti kalau kita tidak mampu melewati ujian agama, maka nanti keburukan itu tidak hanya didapatkan di dunia, tapi di akhirat, dan kehidupan akhirat itu kekal selamanya. Begitu, ada. Jadi itulah ujian yang kita harus hadapi, harus sikapi dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang kita hadapi, baik itu ujian yang disebut dengan musibah, ya, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita, atau ujian yang dalam bentuk kemudahan, kesenangan, atau ujian dalam bentuk agama. Maka kuncinya dalam menghadapi ujian tersebut adalah tadi yang disampaikan, yang disebutkan dalam Al-Quran, wabasyiris shabirin, kabarkan, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, ya. Jadi yang pertama sudah jelas, ya, ada. Jadi kuncinya yaitu tidak ada jalan lain dalam menyikapi ujian itu kecuali dengan sabar. Sabar itu artinya ketika kita ditimpa sesuatu, ya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita harus mengendalikan diri, menahan diri, ya, agar kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak
mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Sabar itu dalam arti lain yaitu kita tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri dan orang lain, gitu. Dan yang kedua, tidak ada cara lain ketika kita selain kita bersabar, kita pun menyikapi berbagai ujian ini adalah dengan cara kita bersyukur, ya, dengan menggunakan seluruh apa yang diberikan oleh Allah itu dengan baik. Allah berikan akal pikiran, maka agar kita bisa melewati ujian akal pikiran ini dengan bersyukur, dengan menggunakan akal pikiran ini untuk memikirkan ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Quran, atau ayat-ayat yang terhampar di alam semesta ini misalnya, atau untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, untuk selalu berpikir baik misalnya. Kemudian Allah berikan harta benda, gunakan segala fasilitas yang Allah berikan itu untuk sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara itu kita akan mampu melewati setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, baik ujian yang dirasa itu tidak menyenangkan maupun ujian yang kita harapkan, gitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan ya oleh Pak Ade di sini atau Bapak Ibu yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya baik, terima kasih Bapak Ustadz Totong atas kajiannya di malam hari ini yang bertema mungkin ujian dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Betul. Ya Pak Totong. Ya, oleh karena itu kita diusahakan selalu senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian kita nih di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang dapat menambahkan mungkin tentang kajian kita malam ini, ataupun ada juga dari Bapak Ibu nih yang pengen bertanya nih kepada Bapak Ustadz, dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada yang mau menambahkan ataupun ada juga yang mau bertanya, mumpung kita masih ada waktu sampai 19.02 mungkin ya Pak Martin. Ya baik Bapak Ibu, mangga. Enggak Pak Ade, nanti Pak Ade bisa menambahkan. Tapi volumenya ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang dipertanyakan. Belum ada? Ya Pak Ade, lanjut aja Pak Toto, mungkin kita saling ini aja mungkin ya, sambil diskusi. Siap Pak Ade. Ya, mungkin Pak Toto ya, di setiap ujian kita mungkin kan kita tuh selalu dikasih mungkin sama Allah tuh apa ya disebutnya, kemampuan mungkin ya, kemampuan dalam menghadapi ujian tersebut. Masing-masingnya tuh berbeda tuh Pak Tolong. Jadi betul. Bagaimana nih Pak Tolong untuk menanggapinya? Ya, baik. Ujian, baik itu ujian yang dirasa itu menyenangkan, ya, ataupun ujian yang dirasa itu tidak kita harapkan, itu dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau kita merasakan ujian, yang lain juga merasakan ujian sebetulnya. Ya, merasakan ujian. Tidak ada satupun manusia di alam semesta ini yang tidak ditimpa dengan ujian. Ya. Dan Allah timpakan ujian itu, Allah Maha tahu kapasitas kita untuk menerima ujian tersebut. Allah sudah takar, ya.
Allah kasih ujian, apapun ujian itu, dan Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikannya, gitu ya. Tidak mungkin Allah menimpakan ujian yang tidak mampu kita selesaikan, gitu ya. Dan Allah berikan fasilitas kepada kita untuk menyelesaikan ujian tersebut. Yang pertama yaitu fasilitas yang Allah berikan adalah petunjuk dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi tentu Al-Quran telah banyak memberikan jalan keluar kepada kita bagaimana cara menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan ujian hidup. Yang kedua, Allah telah memberikan akal pikiran untuk berpikir bagaimana mencari jalan keluar, gitu ya. Dan ketika kita ditimpa ujian, maka yang pertama yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan adalah kita terima terlebih dahulu. Kita terima bahwa kalau itu sudah terjadi, kita terima bahwa ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kita terima. Dan kemudian setelah kita terima, kita berusaha, ya, sekuat tenaga dengan segala kita gunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk mencari jalan keluar atas segala ujian yang kita lakukan. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain di dalam menyikapi berbagai ujian itu, musibah yang kita alami, kecuali dengan kita kembali meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dalam Al-Quran. Kemudian kita gunakan segala potensi yang Allah berikan, akal pikiran dan lain sebagainya, untuk mencari jalan keluar atau untuk memperbaiki keadaan atas ujian yang telah Allah berikan. Dan kemudian yang terakhir yaitu Allah itu maha mendengar, ya, mendengar segala permohonan hambanya. Maka ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, merasa itu menyakitkan atau suatu yang dirasa itu adalah keburukan, maka ud'uni astajib lakum, berdoa, memohonlah kepada aku dan aku akan kabulkan. Allah akan berikan jalan keluar. Dan jalan keluar yang paling efektif dalam menghadapi segala ujian ini adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takwa ini sebagai jalan keluar dari segala ujian yang kita hadapi? Karena sumber dari segala musibah yang kita alami adalah dosa, kesalahan. Maka untuk menghentikan musibah itu dengan cara kita bertakwa, taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita kembali kepada Allah, bertobat, dan kemudian tinggalkan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber musibah yang terjadi, yang dialami oleh kita. Itu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang. Waalaikumsalam Pak Martin. Pak Ade, ya biar Pak Tarosan. Assalamualaikum kasadayana, punten ngamagal ya Pak Tarosan perkawis ujian nya. Apakah ketika kita dalam setiap menerima ujian apapun itu, atau apalagi yang ujian yang berat atau yang mungkin musibah lah ya intinya mah, apakah ada doanya atau apakah kita perlu menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kita kalau di sekolah ada ujian sekolah, apakah harus ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu Pak? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Martin atas pertanyaannya. Langsung saja mungkin Pak Potong
untuk Hatur nuhun Pak Martin. Aduh, pertanyaan abot Pak Martin. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika kita ditimpa ujian dalam bentuk musibah, apakah kita harus mengucapkan kalimat innalillahi wa inna rajiun? Dan ini Pak Martin, kalimat innalillahi wa inna rajiun itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa ketika kita ditimpa musibah, kita harus bersabar. Dan ciri orang bersabar itu ketika dia ditimpa musibah, sebagai wujud kesabarannya, sebagai ekspresi sabarnya itu dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu ya. Apapun musibahnya, pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan, yang kita tidak inginkan, yang menyakitkan buat diri kita, misalnya begitu ya, ucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak hanya mendengar berita duka saja kalimat innalillahi itu, tapi sekecil apapun musibah itu, misalnya kita keseleo, misalnya gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau misalnya sekecil apapun ada perasaan tidak nyaman, tidak tenang gitu ya, maka Allah perintahkan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai bentuk penerimaan kita terhadap takdir yang Allah berikan. Itu Pak Martin. Hapunten bilih siap, atur nuhun pisan Pak Tutong. Iya ya Pak Tarosan cenah deui Pak Alam cenah Pak Ade, mangga. Mangga Pak Alam bade tumaros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad. Waalaikumsalam. Sangat dik Pak Ustad. Mung manawi we tiasa ya. Pak Tarosan, bagaimana kita caranya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sakitu penten Pak Ustad, hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Alam Patarosanana. Mangga Pak Ustad tiasa. Siap hatur nuhun Pak Ade. Di kumaha Pak Ade supaya kita bisa berukur Pak Ade. Jadi hatur nuhun Pak Alam Patarosanana, hapunten izin ngawaler Pak Alam. Syukur, cara kita bersyukur tentu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan meyakini, dengan hati yang pertama, dengan meyakini bahwa setiap apa yang kita terima, terutama dalam bentuk anugerah, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan lisan, ya, kita bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan itu dengan lisan, dengan cara memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, yang sering kita ucapkan, kalimat alhamdulillah dengan lisan, ya. Atau kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang lainnya, atau dengan melafalkan Asmaul Husna, itu pun sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersyukur dengan lisan kita. Dan yang paling penting adalah dengan kita, dengan amal kita, dengan perbuatan, syukur dengan perbuatan, ya, syukur dengan perbuatan, ya. Misalnya Allah berikan kepada kita rizki yang lebih, selain kita meyakini rizki itu dari Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, kita pun berusaha menggunakan rizki itu untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan fasilitas anggota badan, misalnya tidak hanya kita meyakini ini pemberian dari Allah, kita tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, syukur yang sesungguhnya, kita gunakan anggota badan ini
ya, mulai dari hati kita, pikiran kita, lisan kita, kemudian seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan, ya. Misalnya kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang bersyukur tidak hanya meyakini, tidak hanya ia mengucapkan alhamdulillah, ia pun akan berusaha untuk menata hatinya atau membersihkan hatinya dari berbagai penyakit-penyakit hati, misalnya iri, ya, dengki, hasad. Kemudian ia pun akan membersihkan hatinya dari syirik, gitu ya. Itu salah satu wujud rasa syukur yang sesungguhnya. Allah berikan juga pikiran, tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita pun harus menjaga agar pikiran ini supaya bersih dari hal-hal buruk, ya, suudzon misalnya, gitu ya. Suudzon, berpikir buruk kepada siapapun yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Jadi orang yang bersyukur maka ia akan selalu husnuzon. Dan kemudian Allah berikan lisan juga, ya. Maka orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat lisan ini, ia akan menjaga lisan ini untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kata Rasul dalam hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ia akan berkata baik atau diam. Pilihannya dua, berkata baik atau diam. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, begitu ya, tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, apalagi berbicara masalah keburukan, aib, kekurangan, gitu ya, yang pada akhirnya akan mendatangkan keburukan yang lebih besar, gitu. Itu Pak Alam, hapunten bilih aya penjelasan anu kirang. Jazakallahu khairan siron lagi hatur nuhun. Amin. Atur nuhun Pak Alam. Nuhun, Pak. Salah cenah ieu cenah Pak Ade Bu Ika cenah ieu. Aya patarosan ti Bu Ika. Mangga Bu Ika. Mangga Bu Ika, mangga dihaturan. Assalamualaikum Pak Totong, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tadi agak sedikit telat, cuman sempat setengah tadi saya menyimak ya tentang ujian ya Pak ya. Betul. Kemarin juga ya Bapak Ibu juga sudah tahu ya, saya juga kemarin sepertinya baru diuji gitu ya dengan kondisi anak sendiri. Nah di situ saya kan berusaha gitu, kata Pak Al tadi kan berusaha sekuat tenaga, berbaik sangka. Udah pada awalnya mau Pak, saya juga inginnya berusaha ya, tapi karena melihat keadaan anak, kondisi anak, jadi kayak itu saya tuh berpikir, ih kenapa sih terjadi sama anak saya gitu, apa salah saya, apa dosa saya gitu. Belum kepikiran kayak berbaik sangka gitu karena ngelihat kondisi anak mungkin ya Pak ya. Nah setelahnya mungkin setelah saya tenang, suami tenang, anak juga sudah diobati gitu ya, baru saya istighfar, ya Allah ternyata oh mungkin itu ada hikmah di balik ini. Saya istighfar terus berusaha gitu sekuat tenaga mencari apa sih sebenarnya gitu salah saya, dosa saya gitu, kenapa menimpa anak saya. Yang saya lakukan ya itu Pak, sebenarnya istighfar gitu ya, terus minta ampun sama Allah gitu, terus berbaik sangka juga karena dalam kondisi panik mungkin ya Pak. Tapi terkadang Bapak beberapa waktu kalau lagi diem jadi ingat lagi ngelihat anak saya kayak gitu, ingat lagi kejadian itu, ingat lagi. Nah mungkin minta kiatnya gitu Pak, tipsnya gitu supaya saya tuh nggak berpikir buruk lagi gitu Mas tentang ujian ini, kenapa harus menimpa saya gitu, kenapa harus anak saya kayak gitu. Tapi sebenarnya mah kalau lagi sadar apa saya juga maksudnya ya sadarlah ini teh hikmah buat saya dan keluarga gitu. Tapi pada saat mungkin sedang lagi capek gitu, lagi diam, ngelamun, lagi tidak karuan kayaknya. Nah itu suka inget lagi gitu, gimana ya Pak supaya kita itu nggak inget lagi gitu masalah seperti itu. Makasih ya Pak, tadi agak terlambat jadi saya nggak terlalu nyimak terlalu banyak. Punten ya Pak Tatang minta penjelasannya. Hatur nuhun. Bu Ika, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Ya, mungkin
Pak Ustadz bisa langsung mungkin dijawab Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ada ya. Hatur nuhun Bu Ika, semoga Deh Husninya segera sehat, pulih kembali, bisa beraktivitas ya. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu Deh Husni akan kembali sehat sedia kala gitu ya. Amin. Amin. Ya. Ya betul Bu Ika, tadi sebetulnya Bu Ika lebih memahami kondisi apa yang dialami, dan Bu Ika sudah berikhtiar semaksimal mungkin sebagai ibu ya, sudah berikhtiar, dan salah satunya dengan cara ikhtiar pertama yaitu dengan tadi Bu Ika sudah menerima apapun takdir yang Allah tetapkan. Alhamdulillah ya, sudah menerima, karena apa yang sudah terjadi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kembali meskipun kita tidak sabar gitu, terkadang kita mengeluh dan lain sebagainya, karena itu sudah terjadi. Jadi sebagaimana tadi Bu Ika sudah sampaikan ya, tugas kita kalau sudah terjadi menerima ya, menerima ketetapan Allah, takdir itu, dengan selalu berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzon begitu ya. Itu langkah pertama, tentu terima dulu ya, bagaimanapun terima, karena itu sudah terjadi. Tidak diterima pun tetap terjadi, tidak diterima pun tetap terjadi ya, terjadi. Dalam ya, tugas kita ketika kita ditimpa musibah, apapun itu musibahnya, yaitu yang kedua adalah ikhtiar memperbaiki keadaan gitu ya, memperbaiki keadaan gitu ya. Kalau dalam rangka dalam upaya memperbaiki keadaan ini, kita sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah diberikan potensi untuk menyelesaikan segala hal yang kita alami begitu ya, dengan cara kita misalnya ketika kita ditimpa musibah gitu ya, ada cedera, sakit dan sebagainya, maka selain kita berhusnuzon ya, kita ikhtiar semaksimal mungkin, baik ikhtiar secara zahiriyah maupun batiniyah. Pilihannya dua, lahir dan batin. Usaha lahir ya, kita berusaha untuk ikhtiar sehat kembali, ikhtiar batin berdoa dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini tidak menimpa 1-2 manusia, tapi kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Semua diuji, tidak ada yang diuji, bahkan ujian yang diterima oleh orang lain mungkin lebih berat, lebih besar daripada ujian yang kita alami begitu ya. Dan tentu yang paling penting adalah kita tidak hanya berkonsentrasi pada musibah itu, tetapi mungkin nikmat Allah lebih besar daripada musibah yang kita alami ya, dan maka kita tentu harus mengingat-ingat apa yang menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak selalu berfokus pada musibah. Terkadang saya juga memang, namanya juga manusia, pasti ada perasaan kecewa dan lain sebagainya begitu ya. Ketika saya merasakan sakit salah satu anggota badan, terkadang saya sakit tangan misalnya, sakit tangan kanan ya, saya terkadang fokus konsentrasi pada tangan kanan sakit dan lupa tangan kiri saya masih sehat, bisa digerakkan, bukan hanya kaki masih bisa jalan begitu. Jadi kita fokus pada satu tangan, sementara anggota tubuh yang lain sehat, kita lupa, sehingga kita tidak bersyukur, malah kita lupa atas
nikmat yang Allah berikan yang lebih besar daripada musibah yang kita terima. Apunten Bapak Ibu, masih banyak yang mungkin kurang jelas, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan penjelasan yang lebih luas lagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Totong, Pak Ustadz Totong untuk kajiannya di malam hari ini. Dikarenakan waktu sudah menyingsing dan Isya sudah terdengar, mungkin dicukupkan sampai di sini untuk kajian di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada tutur kata yang terucap, dan juga terima kasih banyak Pak Ustadz Totong yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir atau mengisi kegiatan di malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.